Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus, itu karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami Tuhan memuji menyembah dalam hadirat-Mu, layakkan kami Tuhan bersekutu dengan-Mu, berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biar kami mau menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan, biar segala pujian syukur kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Tuhan memberkatiku, terima kasih. Naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah Engkau pulihkan kami Tuhan, yang pulihkanku, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau telah sembuhkan aku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih memberkatiku, terima kasih. Angkat tanganmu, angkat hatimu, naikkan syukur ke hadirat-Nya. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan, hormat kemuliaan hanyalah
Mari jemaat dengan lembut nyanyikan segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan suaramu naikkan pujian syukur ke hadirat-Nya. Dengan segenap hatimu naikkan pujian syukur ke hadirat-Mu. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami memuji menyembah dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya layak bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Mari menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih setia-Nya. Glory Yesus, haleluya, haleluya. Glory syukur, glory syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory syukur, terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati lawatan-Mu. Glory Yesus, haleluya syukur, haleluya syukur. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, syukur. Haleluya Yesus.
yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuji. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak terima puji, hormat, kemuliaan. Raja atas segala raja, namamu besar termuji. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang pertama, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuji. Haleluya, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami permuliakan. Karena Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kami mau siap memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Berikan salam ke kanan kirimu saudaraku. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Biarlah dengan segenap hati kita menaikkan pujian syukur kehadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Segenap hatimu memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suaraku memuji, ku angkat tangan dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan hanya Kau yang terbesar Tuhan. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari semua jemaat memuji Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini. Amin, saudaraku. Masih mau tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, hari ini hari yang terbaik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan hari ini hari yang terbaik untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, tetap siasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuati, teguhkan imanku. Bersyukurlah, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sekali lagi, katakan, hidupku ada di tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku
tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib, cukup ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan berhati, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang berbahagia. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, karena yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan memberikan sembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, waktu saya mendengarkan lagu ini saudaraku ya, kata-kata pujian ini sungguh nyata di dalam kehidupan saya saudaraku ya. Tuhan biarlah ini yang menjadi iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saudaraku, saat kita senang, saat kita susah, saat kita diberkati maupun saat kita belum diberkati, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia yang termulia. Kita mau percaya sekali Yesus, tetap Yesus, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Amin saudaraku, haleluya. Kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kita kuat ataupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesonaku. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari saya undang sidang jemaat ketua bangkit berdiri. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat imanmu di hadapan Tuhan. Katakan sekali, Yesus tetap Yesus. Harapanku tak akan hilang Tuhan. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu takkan hilang, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari katakan dari hatimu, lebih sungguh-sungguh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya Tuhan, ini kami, pengakuan kami Tuhan. Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Benar Tuhan, harapanku tak akan hilang, kasih-Mu Tuhan, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama angkat tanganmu pada Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, tak akan hilang, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan nama-Mu lewat pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi rema bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin ya. Saudara, kalau kita mengingat ya, saya mengingat ketika saya pertama kali khotbah di ibadah umum ya. Saya buka di channel YouTube-nya GPDI Sion Permai, itu tanggal 21 Juni 2021. Ya, jadi kurang lebih hampir 3 tahun ya. 3 tahun saya pelayanan firman itu kebanyakan di kaum muda. Ya, puji Tuhan pagi ini Tuhan kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin, saudaraku ya. Nanti saya minta tolong saudara Tiongkeng untuk membantu saya membacakan ayat-ayat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca di dalam Keluaran 7 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul pentingnya ibadah. Seringkali anak-anak Tuhan ketika tiap minggu kita datang beribadah ke rumah Tuhan, mungkin sebuah rutinitas ya, mungkin sebuah kewajiban saja. Tetapi pagi hari ini saya secara pribadi yang menyampaikan firman Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan ini dan mengambilnya di dalam hidup kita. Saudara, ibadah itu ternyata penting banget buat Tuhan. Penting sekali buat Tuhan, saudaraku. Saudara, ketika saya membaca kisah tentang orang Israel yang akan dipimpin keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyampaikan supaya umatku beribadah kepadaku di padang gurun. Saudara, ayo kita baca ya sama-sama. Yang tadi ayatnya yang tadi di dalam Keluaran 7 ayat yang ke-17. Ayat 16, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan.
Saudaraku lihat ya, dikatakan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, diancam oleh Tuhan, kalau engkau tidak mau membiarkan bangsaku, ya umat Ibrani ini keluar dari tanah Mesir untuk beribadah, maka sungai Nil akan menjadi darah, air sungai Nil akan menjadi darah. Tetapi Firaun ini keras kepala, saudaraku ya. Akhirnya sungai Nil benar-benar menjadi darah. Kalau di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-1, itu enggak usah dibaca ya, saudara Tiong. Nanti saudaraku baca sendiri di rumah. Keluaran 8 ayat yang ke-1, itu tulah, katak, saudaraku ya. Keluaran 8 ayat yang ke-20, lalat pikat. Dan ini ya, mumpung ditayangkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, bukan supaya umatku menjadi bangsa yang merdeka, atau bukan umatku supaya bisa ke tanah Kanaan, ya, bukan. Mesir ditulai oleh Allah sampai 10 tulah, supaya apa? Supaya umat Israel bisa beribadah kepada Allah. Saudaraku, karena selama 400 tahun ketika mereka diperbudak di Mesir, bangsa Israel ini tidak bisa beribadah kepada Allah. Ya, kita ketahui bangsa Mesir ini mereka mempunyai dewa-dewa, ya. Ada yang dewanya berupa ular, dewa yang berupa anjing, ya, Anubis dan sebagainya. Saudaraku, tidak mungkin bangsa Israel, bangsa yang budak bisa beribadah kepada Allah, ya. Coba terakhir ya, tulah yang terakhir. Kalau kita baca di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-20, Keluaran 9 ayat yang ke-1, Keluaran 9 ayat 13, dan terakhir Keluaran 10 ayat yang ketiga. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku, di hadapan Tuhan ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Coba saudara bayangkan, setiap tulah yang diberikan, dihajarkan Allah kepada bangsa Mesir adalah supaya apa? Supaya bangsa Israel keluar dan bisa beribadah kepada Allah. Saudaraku, kalau kita pagi hari ini bisa beribadah kepada Allah, itu adalah hal yang luar biasa. Amin, saudaraku. Banyak ya, masih banyak di daerah-daerah yang lain, saudaraku. Ya, di Indonesia juga ada. Mereka beribadah bukan di gedung gereja, mungkin di lapangan atau di tenda-tenda, saudaraku. Mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa. Kita yang pagi hari ini mendapatkan fasilitas dari Allah yang begitu luar biasa, ya. Kita beribadah di gedung gereja, kita ada AC, ada kursi untuk duduk, pemain musik yang begitu lengkap, saudaraku. Mari saudara, jangan sia-siakan ibadah. Amin, saudaraku. Saudara, di dalam ibadah itu, saudaraku, mengandung janji-janji dan berkat Tuhan. Nanti akan saya bahas di belakangnya. Apa manfaat atau pentingnya ibadah itu apa, saudaraku? Nanti saudara bisa lihat ketika saudara mengerti arti pentingnya ibadah, saudara tidak akan menyia-nyiakan setiap detik demi detik dalam suatu ibadah, saudaraku. Saudara, kalau Allah tahu begitu pentingnya ibadah bagi umatnya, iblis pun tahu bagaimana ibadah itu penting bagi umat Tuhan. Dan iblis berusaha memberikan halangan demi halangan untuk menggagalkan umat Tuhan beribadah. Mari kita baca ya di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu
siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Ke-11. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Silakan. Coba ditayangkan terus ya, ayat yang ke-11 ini ya. Saudaraku lihat ya, ketika Tuhan menghajar bangsa Mesir dengan tulah, berbagai tulah saudaraku, akhirnya Firaun itu melembutkan hatinya. Ya, dia memanggil Musa lagi dan mengatakan, ya sudah kamu boleh beribadah. Tetapi hanya laki-laki saudaraku. Berarti perempuan dan anak-anak nggak boleh keluar dari mesin, nggak boleh beribadah artinya, saudaraku ya. Nah, Firaun ini menggambarkan tentang iblis, saudaraku. Kalau Firaun melarang anak-anak dan wanita untuk beribadah, demikian pula hari-hari ini. Tuhan, iblis memakai keluarga mungkin, istri kita, anak kita, untuk kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, mungkin saudara seiman kita yang lain, yang kita mungkin crash dengan mereka, iblis memakai orang-orang di sekitar kita supaya kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, beribadah kepada Tuhan bukan hanya beribadah secara fisik di rumah Tuhan seperti hari ini, saudaraku, tetapi beribadah kepada Tuhan itu dari hati, saudaraku. Hati kita pun menyembah kepada Tuhan, saudara. Ya. Dan saat kita menyembah kepada Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan, iblis menaruh pikiran-pikiran bagaimana seseorang menyakiti kita, bagaimana mungkin istri kita yang bentrok dengan kita ya, cekcok mungkin ya, akhirnya kita enggak fokus di dalam ibadah. Iblis tidak mau umat Tuhan itu beribadah dengan baik. Dia memakai berbagai cara, saudaraku. Ya, mungkin kita mau ibadah kepada Tuhan, sejak di rumah kita ribut dengan istri. Memang itu situasi yang dipakai iblis, supaya kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, iblis memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, ya, supaya kita mengganggu kita beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya kita cuman beribadah secara fisik di gereja, kita pulang, kita enggak mendapatkan berkat apa-apa dari ibadah itu sendiri. Ya. Coba saudara lihat ya, ayat ini begitu jelas saudaraku. Firaun mengatakan kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki. Ya, jadi staf gembala, bapak-bapak yang ada di sini, jangan cuman kita yang rohani, jangan cuman kita yang pergi beribadah, jangan cuman kita yang pelayanan. Istri kita juga harus rohani. Amin, yang sudah berkeluarga. Istri kita juga harus bisa pelayanan, saudaraku. Karena kalau tidak seimbang, saudaraku ya, maka kita akan terganggu dengan istri kita, dengan anak kita, saudaraku. Ya, karena mereka dipakai oleh iblis untuk supaya menggagalkan para pria ini beribadah kepada Allah. Saudara, ini yang pertama adalah halangan yang pertama di dalam ibadah yang dipakai oleh iblis adalah keluarga. Ya, keluarga. Kemudian halangan yang kedua, di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-24, bisa dibacakan.
ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadalah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Nah, ini Firaun ya. Anak-anak tadi nggak boleh, sekarang anak-anak boleh. Keluarga kita boleh ya beribadah kepada Allah. Tetapi kambing dombamu nggak boleh dibawa. Saudara, apakah di Mesir itu kekurangan kambing domba? Saya yakin enggak. Bangsa Mesir itu bangsa yang sangat kaya pada zaman itu. Tetapi kenapa kambing domba nggak boleh dibawa? Karena memang Firaun tahu kambing domba ini dipakai untuk ibadah nantinya bangsa Israel. Saudara, demikian pula dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat-saat ini, ya. Kambing domba ini berbicara tentang keuangan, pekerjaan kita, saudaraku. Hari-hari ini iblis dengan berbagai cara menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya. Di dalam pekerjaannya, hari-hari ini pekerjaan kan begitu sulit ya, begitu susah. Nah, iblis ini memakai pekerjaan ini untuk supaya kita ini enggak bisa beribadah dengan Tuhan. Hati kita, tubuh kita di rumah Tuhan, tetapi hati kita, pikiran kita di pekerjaan. Kita mikirkan hal-hal yang sulit, ya, pekerjaan yang hari-hari ini sulit, sehingga kita ke rumah Tuhan itu dengan pikiran tentang pekerjaan, pikiran tentang hal-hal materi saja, saudaraku. Kita enggak sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Hal-hal materi inilah yang dipakai iblis untuk supaya menghalangi umat Tuhan beribadah dengan baik kepada Tuhan. Saudara, mari saudaraku ya, hari-hari ini memang enggak mudah. Ya, banyak orang yang berkeluh kesah. Tetapi seperti pujian tadi mengatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudaraku. Hati Bapa di surga itu senang, saudaraku, ketika anak-anaknya itu mencintai Dia tanpa pamrih, saudaraku. Ya, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudaraku, dikatakan tadi pujian tadi ya, dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, tetap Yesus. Saudaraku, pujian tadi jangan sampai kita pujikan cuma di mulut, saudaraku. Tetapi mari itu pujian dari dasar hati kita, karena kita benar-benar mengasihi Yesus. Saudara, iblis juga memakai, saudaraku, harta atau keuangan atau materi ini untuk kita tidak bisa berkorban kepada Tuhan. Tadi dikatakan ya, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Ya, iblis memakai roh mamon supaya kita cuma beribadah kepada Tuhan tanpa berkorban. Saudaraku, bagaimana kita mengasihi Allah tanpa berkorban, saudaraku? Coba saudara renungkan ya, yang sudah berkeluarga. Mau enggak ya, Bro Philip aja. Ya. Mau enggak punya istri, enggak mau repot. Ya. Nah, enggak mau kan. Begitupun juga pria ya. Kotiongking lah. Yang wanita, gantian, yang wanita. Lili, mau enggak punya suami, enggak mau korban. Enggak mau, saudaraku, manusia aja enggak mau. Apalagi Allah, saudaraku. Misalkan ya yang masih muda-muda ini ya, Tessa, Nisa ya, yang masih muda-muda. Pacaran, keluar, makan, yang cowok enggak mau bayarin. Kamu terus yang cewek yang bayarin. Mau enggak? Ya kan? Tapi yang cowoknya gombalin, aku lo cinta sama kamu. Aku lo sayang sama kamu.
tapi nggak pernah bayarin yang cewek, ya kan? Yang cowok juga seneng hanya main-main sama teman-temannya. Nggak ada waktu, nggak mau korban waktu untuk yang cewek. Mau nggak, saudara? Saudara, banyak anak Tuhan ya mempermasalahkan perpuluhan. Ya, saya di sini nggak mau membahas tentang perpuluhan. Tetapi bagi saya secara pribadi, perpuluhan itu adalah bentuk kasih saya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidup saya memberikan persepuluhan. Karena saya mengasihi Tuhan, itulah bentuk pengorbanan saya kepada Tuhan lewat harta saya. Enggak cuman lewat mulut saya, saudaraku. Enggak cuman lewat kita rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi lewat harta saya. Ya, lewat sebagian dari harta saya kembalikan untuk persepuluhan. Jadi jangan sampai anak Tuhan itu masih berdebat tentang persepuluhan. Oh, itu perjanjian lama, sekarang kita hidup perjanjian baru. Apa bentuk kasihmu kepada Tuhan? Kalau engkau cuma ngomong kasih kepada Tuhan tanpa berkorban, itu enggak ada artinya, saudara. Ya. Saudara, kalau kita memang mengasihi seseorang, kita itu rela berkorban. Iya kan? Jegrek kartu kredit gak apa-apa, yang penting makan berdua sama pacar, saudaraku. Ya. Saudaraku, saya mengasihi istri dan anak-anak saya, saudara. Saya memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya. Sesuatu yang enak gitu ya, saya kasihkan kepada Stacy. Ya, senangannya Stacy itu babi tore. Ya. Hari-hari ini senangannya babi tore. Jadi saya yang makan dagingnya, dia yang makan kulitnya, yang kriuk itu dia yang makan. Itu karena apa? Ya karena saya mengasihi dia. Bagaimana kita mengasihi kepada Allah kita, saudaraku? Kalau tanpa berkorban. Nah, iblis ini tahu, saudaraku. Iblis memakai roh mamon supaya kita ini terikat dengan harta kita. Kita tidak bisa berkorban kepada Tuhan. Saudaraku, ya perhatikan ini, saudaraku. Dua hal ini. Di mana manusia tidak bisa beribadah sepenuhnya kepada Allah. Yang pertama adalah keluarga dan orang terdekat kita. Iblis pakai untuk menghalangi kita beribadah. Dan yang kedua adalah harta kita, saudaraku. Iblis pakai untuk kita tidak bisa mengungkapkan rasa kasih kita kepada Allah. Saudaraku, kita lanjut ya. Kita masuk di dalam pentingnya ibadah. Setelah kita tahu ya bagaimana Allah itu begitu concern terhadap ibadah dan bagaimana iblis berusaha menghalangi manusia untuk bisa beribadah. Lah, sekarang ini saudaraku, manfaat daripada ibadah. Pagi hari, setiap pagi kita datang ke rumah Tuhan, apa sih manfaatnya untuk kita sendiri? Kalau kita cuma datang, asal datang, pulang, enggak bawa apa-apa ya. Kita datang tiap minggu, tetapi hidup kita enggak berubah, saudaraku. Itu harus kita koreksi diri. Apakah kita sudah menikmati ibadah? Saudara sendiri yang menjawab, masing-masing ya. Tetapi saya mau menjelaskan di sini, bahwa nantinya saya kesaksian ya, bahwa saya mengalami begitu dahsyatnya ibadah di rumah Tuhan, di tempat ini, bukan di gereja-gereja besar, saudaraku ya. Saudara, yang pertama, pentingnya ibadah adalah Tuhan memberkati ketika kita beribadah. Senang ya kalau mendengar berkat Tuhan. Amin. Makanya jangan asal-asal ibadah, saudaraku ya. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupmu. Mari kita baca di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka
Ia akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Amin. Ditayangkan lagi ayat yang ke-13, saudaraku. Nah, yang B ya, dikatakan, dan beribadah kepadanya, kepada Tuhan, dengan segenap hatimu. Jadi enggak ibadah asal-asalan, saudaraku. Beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Saudara, pada saat kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita itu sudah siap menikmati hadirat Tuhan. Jangan lagi mikirin utang, mikirin keuangan, mikirin nanti mau posting ini, ya. Fokus kepada Tuhan. Kita beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Bukan karena kita ini meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita beribadah kepadanya dengan hati yang tulus. Karena kita ingin mengasihi Tuhan, membalas cinta kasih-Nya Tuhan. Saudaraku, beribadah dengan segenap jiwamu. Ya, jangan ada lagi kesombongan, jangan ada lagi kemunafikan, saudaraku. Dengan segenap jiwamu, saudara. Kita datang ke rumah Tuhan karena kita ingin membalas cinta kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita tulus beribadah kepada Tuhan, saudaraku, bukan ada tendensius sesuatu apa-apa, maka ayat yang berikutnya 14 dan 15 akan terjadi dalam hidupmu. Yaitu berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, saudaraku, pentingnya ibadah. Di dalam ibadah, Tuhan itu memberkati umat-Nya. Yang kedua, saudaraku, di dalam ibadah, Tuhan menjawab doa-doa umat-Nya, saudaraku. Di dalam 1 Samuel pasal 1, ayat yang pertama, 1 Samuel 1 ayat yang ke-1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Ya, silakan duduk dulu. Saudara, kita seringkali mendengar kisah tentang Hana ini, saudaraku ya. Dikatakan dari tahun ke tahun, Hana dan Elkana ini datang ke rumah Tuhan di Shilo untuk beribadah, saudaraku. Ya, saya nggak tahu jarak antara Shilo dengan asalnya Hana dan Elkana ini. Tetapi, saudaraku, dari tahun ke tahun, dan dikatakan tadi yang menjadi imam, anak-anak Imam Eli. Ya, kalau saudara baca, anak-anak Imam Eli ini adalah orang dursila, saudaraku. Mereka itu nggak berkenan kepada Tuhan. Ya, anak-anak Imam Eli ini mereka berzina di pelataran rumah Tuhan, saudaraku. Demikian rusaknya anak Imam Eli. Tetapi Hana dan Elkana ini dari tahun ke tahun mereka itu selalu datang ke rumah Tuhan. Saudara perhatikan ya. Mereka dari tahun ke tahun datang ke rumah Tuhan. Dan Hana membawa satu beban ketika ke rumah Tuhan. Yaitu dia tidak mempunyai anak, saudaraku. Saudara, kalau zaman dulu di Israel tidak punya anak itu adalah aib ya. Bagi seorang wanita itu aib, saudaraku. Tuhan tidak berkenan kepada hidupnya, makanya dia tidak punya keturunan, tidak punya anak. Nah, Hana ini membawa satu beban ini, saudaraku. Tapi saudara lihat ya, ayat yang ke-11, coba dibacakan. Kemudian bernasarlah ia katanya,
Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Silakan duduk ya. Saudara, Hana ini membawa satu beban di dalam hidupnya bahwa dia itu enggak punya anak. Ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia bernasar kepada Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya, saudaraku, Hana minta anak itu bukan hanya pada saat di rumah Tuhan, tetapi di rumah pun dia itu ya pasti memohon untuk minta anak. Ya, saya yakin saudaraku, enggak mungkin toh orang enggak punya anak cuma setahun sekali berdoa kepada Tuhan pada saat di rumah Tuhan. Tiap hari dia berdoa kepada Tuhan untuk minta anak, saudaraku. Tetapi saudara lihat ya, kita baca di ayat yang ke-19 dan 20 dulu. Ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ya, stop dulu. Aku dikatakan Tuhan ingat kepada Hana, saudaraku. Ya, ketika Hana bernasar di rumah Tuhan, Tuhan itu menjawab doa Hana. Tuhan ingat kepada Hana. Saudara, ketika kita datang ke rumah Tuhan, bawalah doa-doamu kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan, saudaraku. Pada saat kita beribadah, sesungguhnya ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dan ketika kita melakukan aktivitas kita, ya, kita yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, kita waktu beribadah kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan aktivitas kita, Tuhan ingat Tiongking, amin. Tuhan ingat Philip, amin. Tuhan ingat Tessa, Tuhan ingat Nisa, ya. Tuhan ingat Ciaca dan Stacy, amin. Enggak saya sebutkan satu persatu ya umat Tuhan. Kita tangkap firman Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat Tuhan itu ingat kepada Hana? Saya yakin bukan hanya dia bernasar, saudaraku, tetapi karena kesetiaannya dari tahun ke tahun, dia enggak melihat Imam Eli maupun anak-anaknya yang dursila, saudaraku, anak-anaknya yang berdosa di hadapan Tuhan. Hana enggak melihat itu, tetapi Hana dari tahun ke tahun, dia dengan suaminya Elkana datang ke rumah Tuhan. Pada saat engkau setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doamu. Amin, saudaraku. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Di 2018, saya mengalami masalah di dalam pekerjaan saya yang sangat berat. Ya, 2018 itu Kota Palu diguncang gempa dan likuifaksi, saudaraku ya. Saudara mungkin ingat ya, tiba-tiba Kota Palu itu hancur lebur, saudaraku. Nah, saya itu mensuplai ke toko-toko yang ada di Kota Palu. Bayangkan, saudaraku ya, ada 10 toko lebih yang saya suplai. Hancur semua ya. Jangankan suruh bayar nota, orangnya itu ada di Makassar, ada di Gorontalo, ada yang di Surabaya, saudaraku. Bagaimana saya menagih? Saudara, nominalnya itu enggak main-main ya, saudaraku. Karena bukan satu toko yang macet. Satu kota macet, saudaraku. Ya, macet pembayarannya. Nah, ketika saya mengalami masalah itu, saudaraku ya, itu sangat mengguncang jiwa saya. Enggak berapa lama, seminggu kemudian, saya diberitahu admin saya, barang yang saya kirim ke Makassar, kapalnya tenggelam, saudaraku. Nominalnya juga ratusan juta, saudara.
Saudara, di situ saya begitu tertegun ya. Saya mikir, salahku opo Tuhan ya. Kebanyakan kan anak Tuhan kan begitu ya. Beruntun loh ini, salah saya apa Tuhan? Dan waktu itu di kantoran saya tidur, saudaraku. Saya enggak mikir lagi tentang masalah itu, saya tidur. Ya, saya berusaha menenangkan hati saya. Ketika tidur, bangun tidur, saudaraku. Ternyata sebelah kiri tubuh, sebelah kiri saya itu enggak terasa. Ya, saya coba minum delewer, saudaraku. Nah, saya kaget, saya kena serangan stroke. Ya, pikiran saya, waduh, umurku 40, kok wis stroke ya kan? Istri masih muda, ya toh. Bayangannya aneh-aneh wis, istri muda, sing laki stroke, ya kan? Anak masih kecil-kecil waktu itu, saudaraku. Saudara, saya enggak mau terintimidasi dengan pikiran itu. Saya berusaha aktivitas saja. Saya naik mobil, saudaraku nyetir mobil, saya enggak bisa mengontrol sebelah kiri. Jadi tukang bakso tak tabrak, ya orang jalan di pinggir jalan itu kena kaca spion. Jadi saya itu enggak bisa ngontrol yang kiri saya, saudaraku. Saya jalan di mall, orang itu berpapasan dengan saya tabrak dengan pundak saya yang kiri. Saya enggak bisa ngontrol yang kiri saya, saudaraku. Ya, di dalam saya melihat satu lembah kelam, saudaraku. Satu hal yang buat orang laki itu sudah enggak produktif itu bagaimana, saudaraku ya? Ya kalau sudah tua, ini masih muda, saudaraku. Saudara, satu sore, ibadah sore waktu itu, saya ingat betul Bapak Doni Tatimu menyampaikan firman Tuhan di gereja kita. Saya duduk di bangku belakang ya, dengan kondisi yang ya lesu lah, lemah lesu ya. Karena saya tahu badan saya enggak baik-baik saja. Tapi saya enggak cerita ke istri saya ya. Nah, pada saat Pak Doni menyampaikan firman Tuhan, saudara, Pak Doni, Pendeta Doni ini menyampaikan firman Tuhan, Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku, saya di belakang itu mikir, Pak Doni ini gak kurangan ayat. Mazmur 23 ini kan Mazmur ayat yang selama di sekolah minggu saya sudah hafal ayatnya. Mazmur 23 ini, saudaraku ya. Mungkin boleh ditayangkan dari ayat yang pertama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Satu persatu Pastor Doni ini membuka ayat demi ayat. Kalau engkau menempatkan Tuhan sebagai gembalamu, hidupmu pasti enggak akan kekurangan. Nah, hari itu saya kekurangan, ya. Saya merasa saya sebagai domba itu berjalan di depan, gembalanya tak tinggal di belakang. Saya pakai kekuatan saya sendiri dalam bekerja. Saya waktu itu di dalam ibadah, saya itu bisa nangis, saudaraku. Nangis terus, saudaraku, karena firman yang disampaikan itu menjadi rema di dalam hati saya, saudaraku. Kok Tiongking ini sampai noleh, Ferry ki apa? Ingat enggak? Mungkin enggak ingat ya, Kok Tiongking ya. Di dalam firman Tuhan loh, saya merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Di gereja ini, saudaraku, bukan di gereja besar lainnya. Tergantung dari hati kita, ya, tergantung dari hati kita, saudaraku. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan, bagaimana kita meresponi pujian demi pujian. Setelah pulang dari ibadah itu, saudaraku, saya berlutut di rumah, saudaraku, di kamar saya berlutut, saya berdoa, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku berjalan sendiri. Saat ini aku mau mengandalkan Engkau, Tuhan. Apa katamu, Tuhan? Saudara, di situ hati saya itu plong selama kurang lebih 1 jam, dari jam 9 sampai jam 10 saya berdoa terus kepada Tuhan. Hati saya plong, saudaraku. Saya merasakan seluruh beban saya, itu Tuhan sudah angkat, saudara. Dan hari itu, dari jam 10 sampai jam 5 pagi, saya bisa tidur.
Sebelumnya, saudara, saya sudah tergantung obat tidur. Saya nggak bisa tidur, mikirin masalah saya, saudaraku. Hari itu dan sampai hari ini, saya lepas dari obat tidur. Saudara, jam 5 pagi, keesokan harinya, saya itu bisa seperti badan saya itu begitu segar, saudaraku. Saya turun ke rumah, ya dari kamar saya turun tanpa pakai sepatu, saya itu lari-lari, saudaraku. Di lapangan di sekitar rumah saya itu, lari-lari dengan penuh sukacita. Karena apa? Saya merasakan tubuh saya sudah sembuh, saudara. Saya merasakan pemulihan yang luar biasa dari Allah. Saudara, lewat apa? Lewat ibadah, saudaraku. Lewat ibadah di rumah Tuhan. Lewat kita meresponi firman Tuhan. Tuhan menjawab doa kita, saudara. Amin, saudaraku. Saudara, ayo saudaraku, ya. Seluruh staf gembala di sini, kita memikirkan kepada jemaat untuk kita ibadah sebaik mungkin. Kita persiapkan pemain musik supaya kita bisa ibadah dengan penuh sukacita, saudaraku. Tetapi jemaat Tuhan juga harus bisa meresponi setiap pujian yang dinaikkan. Ya, kita datang ke rumah Tuhan ini, saudaraku. Kita harus sehati, saudaraku. Baik pelayan Tuhan, kaum Lewi, maupun seluruh umat Tuhan. Pada saat kita sama-sama kompak, saudaraku, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, di situ pasti hadirat Tuhan ada. Dan di situ pasti, saudaraku, berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Doa-doamu yang selama ini belum dijawab oleh Tuhan, seperti Hana, Tuhan akan ingat dan Tuhan akan jawab, saudaraku. Amin, saudaraku. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita lebih memperhatikan cara kita beribadah kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang merupakan suara dari Allah sendiri, biarlah menjadi rema di dalam hidup kita. Untuk saat ini kita benar-benar memperhatikan bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang saudara untuk berdiri. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata lukiskan indahmu Tuhan. Oh, segala pujian
angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau hadirat-Mu, Yesus. Bertakhtalah di atas penyembahan kami, Tuhan. Bertakhtalah Bapa. Haleluya. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan berkat sudah Kau berkati, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara nikmati hadirat Tuhan, jamaah Tuhan. Rasakan hadiratnya, rasakan pemulihan dari Tuhan. Dia sungguh sayang kepadamu, Dia ingin memberkati hidupmu. Haleluya, Yesus. Lebih lagi kami Tuhan mau meninggikan-Mu, Tuhan. Lebih lagi Kau mengasihi kami, Tuhan. Lebih lagi kami mau mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini. Engkau menyatakan kasih-Mu lewat firman-Mu, Tuhan. Dan kami mau menyatakan kasih kami lewat pujian kami, Tuhan. Kami ingin Tuhan lebih lagi diberkati lewat ibadah Tuhan. Dan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam setiap ibadah kami, Tuhan. Kami ingin Tuhan terus merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini termeterai di hati setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memeteraikannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudara diberkati ibadah pagi hari ini. Amin. Saudara, kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana sesungguhnya ketika kita datang ibadah kepada Tuhan, ada perkara-perkara yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Dan biarlah saudara, kita juga setuju untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi Pak Ferry menyampaikan firman Tuhan. Amin. Kita doakan hikmat Allah, marifat Allah semakin berlimpah. Amin. Berita gereja, acara ibadah di tempat ini setiap hari Selasa, ada ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore, setiap hari Kamis ibadah doa puasa jam 8 pagi. Saudara, terkait dengan
keadaan Ibu Gembala, gereja meminta maaf mungkin bagi jemaat, ibu-ibu yang beberapa kali kecewa, sudah panas-panas datang ke gereja, naik becak atau jalan kaki, ternyata gereja tutup dan pulang tidak ibadah. Jadi gereja meminta maaf dengan keadaan ini dan akan berusaha memperbaiki. Ini akan dicoba Selasa besok ibadah dapat berjalan lagi. Jadi akan diusahakan supaya ada yang ke gereja untuk membuka kunci gereja juga pada hari Kamis. Jadi Selasa besok akan kembali ibadah ini diadakan. Jadi supaya jemaat bisa memakluminya. Saudara, dan kemudian setiap hari Jumat di gereja diadakan ibadah doa malam secara online melalui Zoom jam 7 malam. Kembali juga saya mengajak jemaat, ayo gabung dalam ibadah doa malam ini, support saudara setiap kegiatan di gereja ini. Karena setiap ibadah-ibadah itu sesungguhnya adalah milik kita. Amin saudara. Dalam ibadah doa malam pun secara online, itu ada berkat. Dalam ibadah secara online, ketika kita memberikan waktu kita, itu kita juga bisa merasakan hadirat Allah ada bersama dengan kita. Amin saudara. Dan setiap hari Sabtu, ibadah kaum muda jam 7 malam juga saya mengajak kaum muda yang lain bisa datang di dalam ibadah kaum muda ini jam 7 malam. Dan setiap hari Minggu, seperti hari ini pagi hari 7:30 pagi, ibadah raya yang pertama. Dan saat ini kita masih 1 kali. Untuk jadwal pembicara bulan November ini, hari ini tanggal 3, Pak Ferry, dan minggu depan tanggal 10 November akan dilayani Ibu Gembala dengan perjamuan suci. Saudara, tetap kita dukung dalam doa kita supaya Ibu Gembala kondisinya semakin baik, kakinya semakin kuat, minggu depan dapat melayani kita. Amin saudara, supaya ibadah berjalan baik, perjamuan kudus juga berjalan baik. Dan pada tanggal 17 November ibadah akan dilayani oleh Pak Yudi, dan tanggal 24 akan dilayani oleh Pak Kristiawan, Ketua Tim MLC. Ini jadwal ibadah selama bulan November. Dan saudara, kita sudah di bulan November, sebentar kita juga masuk Desember, dan kita akan merayakan ibadah dan perayaan Natal. Tentunya seperti tahun-tahun lalu, kita membutuhkan biaya untuk persiapan ini semua, baik itu untuk dekorasi gereja, untuk konsumsi, untuk pembuatan kalender, untuk biaya keamanan, untuk perawatan gereja, mungkin perlu dicuci AC-nya, untuk sewa kursi, dan lain sebagainya. Tentunya kita butuh biaya. Dan kembali gereja mengetuk, membuka hati saudara untuk sama-sama terlibat di dalam ibadah Natal ini melalui persembahan Natal yang dapat saudara berikan melalui amplop yang akan saya bagikan atau ditransfer ke rekening bendahara Pak King Teng melalui akun BCA. Jadi saudara dapat pilih ini melalui amplop persembahan atau melalui rekening BCA dengan dikasih keterangan persembahan Natal. Demikian berita gereja, saya kembalikan kepada WL. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Kita angkat pujian penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama
Sekali lagi penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Mari saya jemaat kita bangkit berdiri. kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bapa di surga, sungguh Tuhan, kasih dan sayang-Mu itu Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah ibadah datang kepadamu Tuhan, membawa diri ini ke hadapan-Mu dengan penaikan korban syukur kami kepadamu, membawa persembahan sebagian dari harta kami kepadamu, menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan, kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu ini untuk beraktivitas. Kembali Tuhan, kami akan kembali ke lingkungan kesibukan kami selama 1 minggu ke depan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam studi kami. Kami membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan, kami membutuhkan pimpinan-Mu, kami membutuhkan perlindungan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, berkat itu datang dari dalam rumah Tuhan yang mengalir atas setiap kami umat-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah engkau di dalam rumah tangga-Mu, diberkatilah engkau dalam studi-Mu, diberkatilah segala pekerjaan tangan-Mu. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan-Mu.
dan diberkatilah iman dan kerohanianmu, mengalami satu pertumbuhan iman yang hidup, iman yang berkenan di hadapan Tuhan, iman yang menghasilkan buah-buah yang matang dan baik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Kita mau berikan salam ke kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus memberkati.